Persib Bandung yakin Gaet Reno Piscopo meski berlabel Grade A, tapi riwayat cedera memprihatinkan. Persib Bandung kembali jadi sorotan setelah rumor mendatangkan Reno Piscopo, winger asal Australia yang pernah membela Inter Milan U19, meskipun berlabel pemain Grade A dengan pengalaman di berbagai liga, rekam jejak cederanya yang panjang justru memunculkan tanda tanya besar. Persib Bandung tengah dikabarkan tertarik menggaet Reno Piscopo, pesepak bola Australia yang berposisi sebagai winger, penyerang sayap. Rumor ini muncul bersamaan dengan nama Aaron Collins, pemain asal Wales yang juga dikaitkan dengan Persib Bandung. Kedua nama tersebut disebut akan melengkapi kuota pemain asing untuk gelaran Super League serta kompetisi AFC Champions League 2025-2026. Persib memang membutuhkan tambahan pemain asing berkualitas untuk menghadapi lawan-lawan berat di ajang internasional, sekaligus memperkuat kedalaman skuad di kompetisi domestik. Bukan tanpa alasan klub asal Bandung itu mengincar Reno Piscopo dan Aaron Collins. Keduanya punya pengalaman dan jam terbang tinggi, dengan karier yang pernah melintang di Liga Inggris, Italia, serta Australia. Tak heran jika keduanya digolongkan sebagai pemain Grade A. Namun di balik reputasi mentereng tersebut, Reno Piscopo menyimpan catatan yang cukup memprihatinkan, yaitu riwayat cedera berulang yang menghantui kariernya. Berdasarkan data Transfermarkt, pemain berusia 27 tahun itu sudah mengalami 11 cedera sejak musim 2017, 2018. Cedera terparah terjadi ketika ia membela Newcastle United Jets di Liga Australia musim 2023-2024. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2023 hingga tanggal 30 November tahun 2023, Reno Piscopo mengalami cedera yang tidak disebutkan detailnya. Absen selama 44 hari, ia pun melewatkan 5 pertandingan penting bersama Newcastle Jets. Riwayat cedera belum berhenti di sana. Pada musim 2024-2025 bersama Melbourne Victory, ia kembali harus menepi karena mengalami masalah betis. Cedera ini membuatnya absen selama 25 hari, tepatnya sejak tanggal 14 April tahun 2025 hingga tanggal 8 Mei tahun 2025. Selama periode tersebut, ia tidak bisa memperkuat tim dalam 3 pertandingan. Jika ditarik ke belakang, pola cedera ini menunjukkan bahwa Reno Piscopo kerap kehilangan momentum penting dalam kariernya. Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi Persib Bandung, mengingat sang pemain dibutuhkan untuk tampil konsisten di level tinggi, baik di Super League maupun di AFC L2 2025-2026. Apalagi status transfer Reno Piscopo bukanlah peminjaman, melainkan skema tebus kontrak dari Melbourne Victory. Pasalnya, kontraknya di klub Australia tersebut baru akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2026. Dengan kata lain, Persib harus mengeluarkan biaya transfer jika serius ingin membawanya ke Bandung. Situasi ini membuat langkah Persib terbilang penuh pertimbangan. Di satu sisi, Reno Piscopo adalah pemain dengan kualitas Grade A yang berpotensi memberi dampak besar bagi lini serang. Di sisi lain, rekam jejak cederanya membuat klub harus berhitung matang agar tidak salah langkah. Awas kejutan, Persib Bandung harus hati-hati hadapi Persijap. Persib Bandung akan melanjutkan perjalanan mereka di pekan kedua BRI Super League 2025-2026 dengan menghadapi tim promosi Persijap Jepara pada tanggal 18 Agustus tahun 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bumi Kartini. Laga ini diprediksi akan berlangsung menarik sekaligus penuh tantangan bagi Maung Bandung, mengingat Persijap ingin membuktikan diri di hadapan publik Jepara. Saat ini, Persib menempati posisi keempat klasemen sementara Super League setelah berhasil meraih kemenangan meyakinkan di pekan sebelumnya atas Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Kemenangan itu tentu menjadi modal positif, namun menghadapi Persijap jelas berbeda, lawan yang masih segar semangatnya di kompetisi tertinggi. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memberikan pandangan soal lawan yang akan dihadapi tim asuhannya. Ia mengakui bahwa laga tandang ini tidak akan mudah, sebab Persijap sebelumnya mampu menunjukkan mental tangguh ketika menahan imbang PSM Makassar yang notabene adalah tim kuat. Kita tahu Persijap adalah tim yang baru promosi. Pada pertandingan tandang lawan PSM Makassar, mereka berjuang sangat keras, katanya. Hasil imbang itu tentu menjadi sinyal bahwa Persijap bukan tim yang bisa diremehkan, apalagi mereka bermain dengan motivasi tinggi untuk membuktikan kualitasnya di kasta tertinggi. Mereka berhasil menyamakan kedudukan di menit akhir. Saya menilai nanti akan menjadi pertandingan yang ketat, ucap Hodak, mengutip pemberitaan dari situs resmi Persib. Di sisi lain, Persib juga dihadapkan dengan masalah kebugaran pemain. Hodak mengungkapkan bahwa dua pemain andalannya, Luciano Guaicochea dan Berguinho, masih menjalani latihan terpisah sebelum laga.
Kondisi ini tentu sedikit mengkhawatirkan, namun pelatih asal Kroasia itu tetap optimistis, tapi, saya nilai mereka akan siap di pertandingan lawan Persijap nanti, ujarnya. Kehadiran Luciano dan Berguinho sangat dibutuhkan untuk menambah kekuatan lini tengah dan serangan Persib, mengingat Persijap diyakini akan tampil penuh determinasi, kehadiran pemain berpengalaman sangat penting untuk menjaga keseimbangan tim. Persijap sendiri dipastikan akan memanfaatkan dukungan penuh supporter mereka di Stadion Gelora Bumi Kartini. Atmosfer kandang yang penuh semangat bisa menjadi senjata tambahan untuk mengganggu konsentrasi Persib. Laskar Kalinyamat tentu ingin memberikan kejutan, dan Persib harus benar-benar mewaspadai potensi itu.